Perkenalkan, nama saya Riana dengan NIM 23101163200004. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai fonologi yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah pengertian fonologi. Yang kedua adalah ruang lingkup fonologi. Lalu yang ketiga adalah subdisiplin fonologi dengan ilmu lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita bahas ke bagian pertama, yaitu pengertian fonologi. Fonologi secara etimologi, fon berarti bunyi, logi berarti ilmu. Jadi fonologi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau ilmu yang mengenai bunyi. Fonologi ini juga salah satu dari kajian linguistik yang menurut hierarki satuan bunyi menjadi objek kajiannya. Di dalam fonologi terdapat 2 dimensi, yaitu yang pertama adalah fonologi sebagai representasi mental dari pengetahuan linguistik, lalu yang kedua adalah fonologi sebagai deskripsi tentang pengetahuan linguistik yang berkaitan dengan pola dan sistem. Lalu fonologi ini terbagi lagi nih menjadi 3 faktor. Yang pertama itu faktor biologis, yang kedua adalah faktor lingkungan, lalu yang ketiga adalah faktor inteligensi. Apa sih faktor-faktor itu? Yang pertama adalah faktor biologis. Faktor biologis ini adalah yang dipengaruhi secara genetik atau keturunan. Lalu yang kedua faktor lingkungan, yaitu pemerolehan fonologi anak turut dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Misalnya nih, ada anak, dia lahir dari orang tua yang sukunya berbeda. Ada yang dari Jawa dan ada yang dari Banjar nih. Nah, mereka di rumah itu menggunakan 2 bahasa yang berbeda, menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Banjar. Dan di luar lingkungan rumahnya, dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu faktor yang ketiga tadi adalah faktor inteligensi, yang umumnya anak memiliki inteligensi normal terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya kita akan bahas bagian kedua, yaitu ruang lingkup fonologi. Di bagian ruang lingkup fonologi ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu fonetik dan fonemik. Apa sih itu fonetik dan fonemik? Ya, jadi fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa membedakan fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Ya, fonetik ini dibagi lagi menjadi 3. Ada fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan yang ketiga adalah fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris adalah mempelajari mekanisme alat berbicara atau alat ucap. Lalu yang kedua adalah fonetik akustik yang menganalisis bunyi bahasa melalui getarannya. Sedangkan fonetik auditoris adalah menyelidiki mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh indera pendengar alias telinga nih. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai fonemik. Fonemik ini adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi sebagai pembeda makna. Lalu selanjutnya kita akan bahas ke bagian ketiga, yaitu subdisiplin fonologi dengan ilmu lainnya. Yang pertama adalah hubungan antara fonologi dan morfologi, yang mempelajari struktur internal kata-kata termasuk hubungan antara fonem dan morfem. Lalu yang kedua adalah hubungan antara fonologi dan sintaksis yang mempelajari struktur dan susunan kata dalam kalimat. Fonologi mempengaruhi sintaksis dalam beberapa aspek, yaitu pengaruh bunyi terhadap struktur frasa dan klausa. Dan yang ketiga adalah hubungan antara fonologi dan semantik yang mempelajari makna dalam bahasa. Fonologi mempengaruhi semantik melalui hubungan antara fonem dan kata dan makna dalam pembentukan kata serta kalimat. Ada pula fonologi dengan ilmu lainnya nih. Pertama adalah leksikografi yang memanfaatkan kajian fonologi dalam penulisan entry atau lemma dengan tulisan fonetik agar entry tersebut dapat diucapkan secara dengan tepat dan benar. Lalu yang kedua adalah sosiolinguistik yang memanfaatkan kajian fonologi dalam variasi bunyi yang dapat menunjukkan suatu status sosial dari seseorang atau sekelompok di lingkungan masyarakat sekitarnya.
Lalu yang ketiga adalah psikolinguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan pikiran serta proses kognitif manusia dalam menggunakan bahasa. Lalu yang terakhir, yang keempat nih, dialektologi yang berusaha memetakan dialek-dialek dari suatu bahasa. Baik, itu tadi adalah paparan materi dari saya mengenai fonologi. Saya harap kalian dapat memahami apa yang saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.